Wah, sebentar lagi cuti bersama hampir tiba nih, Fems. Aroma lebaran udah makin santer tercium nih. Tuh, lihat tuh. Di stasiun kayak gini, calon penumpang udah mulai berjubel. Kebayang dah. Dari zaman baheula sampai zaman now, jalur mudik ini terutama di Pantura udah kayak apa coba? Penuh banget, macet. Makanya, bagi pemudik di jalur ini sih, kereta api termasuk moda yang favorit dan prioritas dipilih. Oh, bisa nih. Keren Itu ya? dia tuh si Yosi. Gercep juga ya, udah ada di stasiun aja dia. Sini naik sini. Susah banget lagi. Oh, ini Mbak. Ya, bentar. Sabar. Aduh. Aduh. Aduh Mbak, mau kemana Mbak? Sabar satu-satu atuh, Pak. Udah. Pak, makasih ya. Bantu dong, bawain. Aduh, gimana sih? Mbak Yosi, ini gimana ceritanya Mbak Yosi sih? Pak Hasif harus beneran ikut nih. Aduh dong, temenin Pak Hansip. Ini saya baru pertama kali mudik. Nanti kalau misalnya ada penjahat, saya diapa-apain dong, tanggung jawab. Udah dibeliin kok tiketnya. Ayo cepetan. Ayo, cepetan, udah lambat nih. Oh, Bisa nih. keren ya. Iya, Pak. Mas. Sini, naik sini. Oh, ada yang mancing Mbak. Ini sawah namanya, Pak. Oh, sawah itu, Mbak. Iya. Bapak, mohon maaf Pak. Bapak tempat duduknya di mana? Sini Pak. Ini tempat duduk saya, nomor 3A. Saya belakang. Ada nomornya Pak. Iya. Salah. Tahu Pak. Iya toh, Pak. Ini mana Pak? Oh, itu di belakang. Ya. Oke, Pak. Ya. Iya, enggak. Duh, gitu rupanya. Si Yosi pakai minta ditemenin segala. Padahal setahu kita sih, naik kereta udah nyaman dan aman banget. Apalagi sekarang, fasilitas perkeretaapian sudah ciamik, fams. Tapi ya, namanya juga usaha. Semua itu demi bisa berlebaran dan liburan di kampung, serta berkumpul bersama keluarga. Bah, kalau begini nih, Joy jadi ikutan ke bawah suasana mudiknya. Terus, langsung kebayang deh, kalau pulang ke Semarang kayak si Yosi, pasti banyak tempat-tempat wisata dan kuliner yang ngangenin. Fans, cuaca di kota Semarang memang terkenal agak hangat-hangatnya gitu deh. Wits, tapi nih, walaupun cuaca di sana bikin keringetan, ada banyak tempat wisata yang sejuk di sekeliling kota Semarang loh, fams. Nih, kayak yang satu ini nih, otomatis ngangenin. Wisata yang ini masih ada hubungannya dengan adrenalin nih, fams. Di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, kamu bisa berenang sambil menikmati keindahan panorama kota Semarang. Iya, ini sih malah bikin seger ya, gak bikin hati deg-degan, kayak ketemu mantan. Nah, gimana kalau coba wahana ini nih, fams? Triangle adalah wahana meluncur yang memadukan jembatan gantung, fams. Dijamin deh, bisa bikin jantung berdegup kencang. Secara teknis, permainan ini hampir sama dengan Flying Fox. Tapi bedanya, ada keranjang besi. Terus, seluncur deh. Wahana ini emang kelihatan nakutin ya. Tapi nyatanya, bisa memberikan manfaat untuk tubuh tuh. Jantung yang berdegup kencang, tubuh juga menghasilkan energi yang besar. Sehingga, bisa melepaskan glukosa dari dalam tubuh. Wahana yang memacu adrenalin ini juga bisa bikin hati senang loh, fams. Produksi hormon endorfin juga bisa memproduksi hormon kortisol, yaitu hormon yang bisa mengendalikan rasa stres dan menjaga tekanan darah tetap normal. Wah, cakep tuh. Kalau yang satu ini, pasti deh, juga bikin kangen dan selalu bikin kesemsem. Yap, apalagi kalau bukan kuliner kota Semarang. Jangan ngaku pernah ke Semarang ya, kalau belum coba jajanan jadul yang udah eksis dari dulu sampai sekarang. Yap, ini dia nih, lumpia, fams. Si legendaris ini kini hadir mengikuti selera zaman yang berkembang. Gak cuma rasa original aja, isian lumpia kini banyak pilihannya. Mulai dari kepiting, Raja Nusantara alias rasa jamur Nusantara, rasa kambing jantan muda, sampai rasa ikan kakap juga ada, fams. Wah, komplit ya. Lumpia gak cuma jadi simbol kuliner Semarang atau Jawa Tengah aja nih, fams. Lumpia sudah menjadi ikon kuliner Nusantara yang sempat ingin diakui oleh negara tetangga kita. Lezatnya lumpia dari Semarang emang udah paling nendang. Isian rebung di dalamnya padat dan penuh kenikmatan.
Bagi yang suka sensasi renyah di luarnya, lumpia goreng ini bisa jadi pilihan kok. Kalau mau yang tetap lembut kulitnya, lumpia basah bisa dicoba. Semuanya makin enak dengan cocolan saus manis yang gurih dan daun bawang yang segar. Legenda lumpia dari Semarang berawal dari kawasan ini nih fams. Tahun 2017 lalu, kampung ini dinobatkan sebagai edukasi lumpia. Gak heran kalau kawasan Brondongan jadi berjuluk markas lumpia. Setiap harinya, aktivitas pembuatan lumpia ini nggak pernah berhenti di rumah-rumah warga di kampung ini nih fams. Kunci kelezatan lumpia Semarang ini terletak pada isiannya. Dari dulu sampai sekarang, resep dasar isi lumpia Semarang terus dijaga kualitasnya. Ditetapkan sebagai warisan budaya nasional tak benda, lumpia dari Semarang ini dipelopori oleh pasangan suami istri Cho Hai Jo dan Mbok Wasi sejak tahun 1870. Secara turun-temurun, generasi penerus dari pelopornya tetap mempertahankan tradisi pembuatan lumpia, mulai dari lumpia Mataram hingga lumpia dari Semarang. Rebung yang dipakai sebagai isi lumpia gak boleh sembarangan fams. Rebung berasal dari tunas muda, pohon bambu yang berbau menyengat dan bisa merusak selera makan. Dengan pengolahan yang tepat dan campuran bahan seperti telur, udang, bawang goreng dan aneka bumbu, isian lumpia Semarang ini menjadi istimewa. Sebagai jajanan tradisional, lumpia kini tampil lebih berkelas. Penamaan lumpia atau lunpia berasal dari dialek Hokkien. Lum atau lun yang berarti lunak dan pia yang artinya kue. Kalau digabungin, lumpia memiliki makna kue yang lunak. Tenang aja fams, lumpia ini udah punya label sertifikat halal dari lembaga yang resmi kok. Jadi nggak usah ragu nih buat menyantapnya. Enak nih, kalau udah disiram sama saus manis gurih. Pengen cepet-cepet disantap aja nih lumpianya. Hehehe. Waduh, kecapean berat nih kayaknya nih si Pak Hansip. Kasihan tuh si Yosi, jadi risih dan gak nyaman. Fans, momen Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Kamu yang tinggal di tanah rantau, sudah siap mudik belum? Sini. Siapa nih fans? Di sini yang berencana mudik menggunakan kereta api? Hayo, angkat tangan. Mudik menggunakan kereta emang menjadi salah satu pilihan yang diminati nih fans. Karena pemudik nggak perlu mengendarai kendaraan sendiri dalam waktu yang lama. Perjalanan mudik dengan kereta juga relatif lebih cepat dan anti macet dibanding moda transportasi darat lainnya. Tinggal duduk anteng dan set, sampai di lokasi tujuan. By the way, biar perjalanan kereta kamu ini fun dan anti boring-boring club, Bang Joy punya beberapa tips cucok nih. Ceelah, dicatat ya. Pertama, pastikan kamu telah memiliki tiket. Belinya harus dari jauh-jauh hari, fams. Membeli tiket mendekati hari raya gak disarankan, karena khawatir ketersediaannya akan semakin terbatas. Apalagi sekarang kan udah canggih nih. Jadi pembelian tiket ini bisa diakses secara online tanpa perlu datang ke stasiun. Kedua, di hari keberangkatan, sebisa mungkin kenakan pakaian yang nyaman dan bawalah barang seperlunya. Membawa terlalu banyak barang akan menyulitkan kamu nanti saat turun kereta, fams. Gunakan koper atau ransel agar lebih ringkas dan mempermudah mobilitas selama perjalanan. Ketiga, pakaian yang nyaman ini juga penting nih fams. Mengingat perjalanan mudik yang cukup panjang, pilih pakaian yang tidak ketat sehingga tidak menyulitkan aktivitas dan pergerakan saat berada di dalam kereta. Keempat, siapkan bekal perjalanan mudik. Meskipun KAI punya layanan pemesanan makanan, tapi nggak ada salahnya nih membawa perbekalan sendiri untuk menghemat pengeluaran. Pastikan bekal makanan yang dibawa ini awet dan tahan lama ya fams. Bisa pilih makanan yang digoreng atau makanan dalam kemasan. Kelima, siapkan alat perang untuk mengatasi kebosanan. Bisa buku, game konsol, pemutar musik, atau sesederhana duduk di dekat jendela sambil menikmati pemandangan. Asik! Oh iya, tetap waspada menjaga barang bawaannya ya fams. Dan yang paling penting, jangan sampai bablas karena ada ketiduran. Hahaha. Sampai ketemu di kampung halaman ya fams. Mudik asik, aman dan nyaman hingga tiba di tujuan. Udah nyampe nih. Bisa apa, Mbak? Sampai bener kan tadi keretanya? Iya. Mbak. Hai, Ini
ini sebenarnya mau kemana sih Mbak? Semarang kan? Semarang? Oh, Aduh Mbak, Cirebon ini Mbak salah. Aduh Mbak, kok bisa salah gini sih Mbak? enggak, kok tadi nggak salah beneran ya? Mana dong ya Pak? Duh, mana keretanya Bener udah pergi kok, lagi? tadi beneran deh, Cirebon, Semarang. Mbak gimana dong? Ya udah kalau dulu aja lah Mbak. Oh dulu ya? Ya udah deh Pak. Walah, kok jadi begini? Kasihan juga mereka ya. Kalau kesalahan kayak gini, memang urusannya runyam. Untuk dapetin tiket kereta sambungan di masa-masa sekarang kan gak gampang. Kebanyakan tiket sudah jauh-jauh hari dipesan orang. Aduh Mbak, kemana lagi Mbak? Mana tiket kereta apinya udah habis lagi. Iya, gimana dong? Tuh udah mau gelap. Lapar lagi Mbak. Makan dulu kali ya. Makan? Ayo Mbak. Oke. Waduh, inget lagi puasa Waduh, tahan dikit dong. Emang sih, kalau musafir punya keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau bisa tahan, udah tanggung. Fans, ngomong-ngomong masalah mudik, apapun transportasinya, bekal perjalanan pastinya nggak boleh di-skip. Mau bawa sendiri untuk menghemat pengeluaran? Boleh. Beli di tengah perjalanan juga nggak masalah. Syaratnya harus praktis, mengenyangkan, dan awet lama. Nah, buat kamu nih fans, yang mudiknya melewati jalur Pantura dan kehabisan bekal perjalanan, nasi atau sega jamblang khas Cirebon bisa jadi alternatif mengisi perut yang keroncongan. Deretan warung dengan menu nasi jamblang ini bisa ditemui di sepanjang Jalan Raya Jamblang, yang berlokasi di sekitar 10 km dari pusat kota Cirebon. Salah satu yang paling terkenal adalah nasi jamblang Tulen. Ini nih yang disebut-sebut sebagai pelopor pembuat nasi jamblang pertama di Cirebon. Penasaran sama penampakannya? Ini dia fans. Nasi jamblang biasanya disajikan dengan berbagai aneka lauk pauk yang diambil secara prasmanan oleh pembelinya. Dari bermacam lauk pauk yang ada, balak kutak atau cumi tinta hitam ini jadi yang paling favorit nih fans. Wajib pakai banget teh dicobain. Bersihkan balak kutak, tetap biarkan tintanya, lalu tiriskan. Rebus balak kutak hingga mengeluarkan tinta sehingga kuahnya menjadi hitam. Tumis bumbu halus hingga harum. Masukkan serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Dan cabai hijau. Masukkan balak kutak, tambahkan garam, gula, merica, penyedap, kemudian tumis. Beri sedikit air, tuang air asam, lalu masak hingga kuah agak mengental. Tekstur cumi yang empuk dan kenyal berpadu dengan bumbu yang rempah. Alamak! Balak kutak cabai hijau siap disajikan dengan nasi bungkus daun jati. Yes! Yang ikonik dan menjadi daya tarik dari nasi jamblang emang dari daun jatinya nih fams. Bukan tanpa alasan. Pori-pori yang dimiliki daun jati ini disinyalir mampu membuat nasi tidak cepat basi, sehingga dapat disimpan dalam waktu lama karena anti sobek dan rusak. Gak cuma aromanya aja nih yang khas, hasilnya pun terbukti. Nasi yang dibungkus dengan daun jati punya sensasi lebih pulen dan wangi. Bisa awet nih sampai di kampung halaman nanti ya. Oh iya, BTW, udah tahu nggak fams? Nasi jamblang ternyata udah eksis sejak zaman kolonial Belanda di tahun 1847. Saat itu Belanda tengah membangun 3 pabrik di wilayah Plumbon, Gempol, dan Palimanan. Melihat para pekerja buruh kasar yang kesulitan mencari makan untuk dijadikan bekal, pasangan Ki Antara dan Nyonya Pulung berbaik hati memberikan sarapan berupa nasi dan lauk pauk yang dibungkus menggunakan daun jati. Nasi jamblang pun mulai terkenal, dijadikan sebagai mata pencaharian. Diteruskan sampai saat ini hingga ke seluruh kabupaten dan kota Cirebon. Nasi jamblang semakin berinovasi dengan lauk pauk yang bervariasi seperti paru, sate kentang, tahu sayur, ikan asin panjelan, dan lainnya. Gak ketinggalan nih fams, sambal goreng yang jadi pendamping dengan cita rasa pedas dan gurih. Meski telah berusia ratusan tahun, tapi nasi jamblang Tulen yang saat ini dikelola oleh generasi kelima masih diminati pelanggannya. Cukup siapkan kocek Rp20.000 untuk bisa mencicipi langsung otentitas yang legendaris dari seporsi nasi jamblang khas Cirebon. Bisa makan di tempat ataupun dibungkus untuk perjalanan mudik. Mantap fams! Waduh, kasihan mereka berdua. Nasibnya masih belum temukan kejelasan. Jadi luntang-lantung karena belum dapat tiket bus jurusan yang diinginkan. Terus ngapain sih mondar-mandir bukan bapaknya? Aduh Mbak, ini Pak Hasib tuh lagi mikir. Kalau mikir itu harus sambil jalan-jalan, Pak Hasib. Kamu enggak, solusinya gimana?
dua. Kerupuk, Mbak. Pak, kerupuk. Apa sih, Mas? Orang lagi bingung ini, Mas. Bingung nih. Nawarin kerupuk. Ini saya jualan kerupuk, makanya nawarnya kerupuk. Nih, Mbak, kalau mau beli, ya. Makasih ya, bukan di segala. Ya, Pak. Kenapa bingung kenapa, Mbak? Ini, Mas. Ini si Mbaknya salah jurusan. Harusnya kita tuh pulang ke Semarang. Malah turun di Cirebon. Nyasar ya. Kita tahu nyasar. Mau ke ini, Semarang. Nah, kalau mau ke Semarang, terminal aja. Dekat dari sini tuh. Paling 2 Terminal belokan. apa, Mas? Bis? Terminal bis. Dari sini nih dekat nih. Paling 2 belokan nih, Mas. Kita lurus dulu, terus belok kiri, lurus lagi, ada belok kanan. Nah, ke arah kanan itu udah nyampe terminal. Gimana sih? Belokin apa kanan nih? Yang Kiri dulu, Pak. Baru ke kanan. udah Mbak yuk. Makasih kerupuknya. Mas, makasih ya. Dibantuin ya. Makasih ya, Mbak. Udah Ya, beli udah. kerupuknya. Ya. Tuh, kerupuknya. Mas, makasih ya. Ya. Terus dulu dong. Pasti. Tahu lu tadi si Mas tuh tadi bilangnya ke kiri ke kanan. Tadi dulu Mbak, capek Mbak. Ya. Aduh. Dari tadi gak nemu-nemu Mbak terminalnya. Bilangnya ke kiri ke kanan. Nyampe. Panas panas nih. Iya Mbak, panas Mbak. Jalan aja kali ya. Siapa tahu terminalnya di depan kali tuh. Wah, yakin Mbak? Iya coba aja pada panas di sini. Yuk pasti Pak cepetan lah. Udah ya Mbak. Wih, kalau ngeliat kerupuk mengembang kayak gini, udah kebayang ya betapa renyahnya nanti saat kita gunyah. Krauk. Langsung bikin ngecas. Siapa di sini yang gak kenal sama kerupuk kulit, alias kerupuk rambak? Kerap disebut sebagai kerupuk kasta tertinggi, lantaran usianya yang paling tua di antara kerupuk-kerupuk lainnya. Menurut penelusuran sejarah, kerupuk kulit ini tercantum dalam prasasti Batu Pura pada abad 9 hingga 10 Masehi. Wets, tapi bukan mau kulik sejarahnya nih fams. Yang lalu, biarlah berlalu. Kita mau ajak kamu nih fams, inti pembuatan kerupuk rambak yang jadi salah satu oleh-oleh primadona khas Cirebon. Jadi, sebelum nanti balik mudik ke Borong, kita kepoin dulu ya fams. Kuy! Sesuai namanya, kerupuk kulit. Bahan dasarnya emang terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau. Yang hasilnya putih berarti kulit sapi. Tapi kalau yang gak gelap artinya menggunakan kulit kerbau. Meskipun crunchy, tapi pembuatannya ini nggak menggunakan tepung sama sekali loh fams. Prosesnya sangat panjang, karena produsen ini harus effort mulai dari mengeringkan kulit sapi hingga tahapan menggoreng. Gini nih caranya nih. Yang pertama, kulit sapi atau kulit kerbau dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering, sekitar 2 hingga 3 hari. Potong kulit menjadi beberapa bagian. Nah, untuk menghilangkan sisa-sisa bulu, bakar potongan kulit, lalu rendam selama 1 malam. Cuci atau bersihkan kulit dengan cara disikat. Kemudian, rebus di dalam air mendidih semalaman penuh. Angkat dan keluarkan kulit dari panci rebusan. Diamkan semalaman untuk memastikan kulit tidak lagi berair. Potong atau gunting kulit sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Jemur di bawah sinar matahari selama 3 hingga 5 hari fams, tergantung kondisi cuaca ya. Kerupuk rambak Cirebon ini dikenal punya cita rasa gurih alami yang khas, membuatnya semakin nikmat saat disantap. Bumbu atau rempah yang digunakan diantaranya bawang putih, garam, dan sedikit asam jawa. Rendam kulit dengan bumbu, kemudian dijemur selama 1 hari. Pastikan teksturnya benar-benar kering, agar tidak hancur saat digoreng. Yap, waktunya digoreng nih fams. Proses penggorengan ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, disangrai, alias digoreng setengah matang dengan minyak yang tidak terlalu panas. Dinginkan semalaman atau lebih lama. Untuk hasil yang lebih baik juga boleh. Yang kedua, tahap menggoreng akhir, masukkan ke dalam minyak panas. Goreng hingga mengembang dengan sempurna. Kalau semua sudah beres, tinggal dikemas deh. Fams, jika ditotal secara keseluruhan, pembuatan kerupuk kulit ini bisa makan waktu hingga seminggu. Apalagi prosesnya masih sangat-sangat tradisional, mengandalkan sinar matahari langsung dan masih menggunakan tungku. Jadi nggak heran ya kalau harganya sedikit lebih mahal dibandingkan kerupuk biasa. Di tempat produksinya sendiri, kerupuk rambak matang ini berukuran 1/4 gram dijual dengan harga Rp45.000. Tuh fams, buat yang biasa gadoin kerupuk kulit tiba-tiba habis setoples, jadi tahu kan? Ternyata bikinnya nggak dengan jentikan jari terus langsung jadi.
Perjuangan berhari-hari, panas, dingin, sampai warawiri sana-sini. Terbaik emang deh produsen kerupuk kulit ini. By the way, peminat kerupuk rambak ini juga tetap merambak sesuai namanya nih fams. Dalam satu hari, rumah produksi ini bisa membuat sekitar 40 hingga 50 kg kerupuk rambak matang. Mendekati Hari Raya Idul Fitri kayak gini, produksinya tentu akan semakin meningkat. Well, silakan borong fams. Tapi tetap jangan berlebihan ya. Tahan. Sekalipun punya beberapa manfaat, seperti kaya akan protein dan baik untuk pertumbuhan tulang, ingat kata Bang Joy, sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Hehehe. Daerah lain di sekitar Cirebon juga terkenal akan oleh-oleh yang ciamik loh fams. Misalnya saja daerah Tegal, Pemalang, atau Pekalongan. Nah, kalau keinget sama nama-nama daerah yang udah saya sebutin tadi, ada nih oleh-oleh legendaris non-kuliner yang berasal dari kota ini. Kualitasnya sangat ajib, bahkan ini menembus pasar ekspor. Beberapa negara di Timur Tengah seperti Yaman sudah jadi langganan sarung tenun tradisional ini fams. Namanya sarung goyor. Udah pernah dengar? Kalau lewat, bolehlah mampir. Siapa tahu tertarik membelikannya untuk dijadikan oleh-oleh. Nama sarung goyor ini diambil dari bahasa Jawa yang berarti lembek atau lentur. Ini merujuk pada tekstur sarung yang cenderung halus dan tidak kaku saat digunakan. Sarung goyor merupakan produk yang sekaligus menjadi identitas warga Pemalang, tapi popularitasnya menyebar hingga ke kota-kota di sekitarnya. Di Pekalongan misalnya, sarung goyor ini dimodifikasi dengan batik, bukan ditenun. Salah satunya yang dikerjakan sejumlah warga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Rumah produksi ini menghasilkan 2 jenis sarung, berbahan katun dan rayon. Populernya udah pasti bahan rayon ya fams. Bahannya cenderung jatuh, sehingga siapapun yang memakainya akan merasa nyaman dan gak gerah. Toldem alias nyantol langsung adem. Istilah yang disebut oleh warga lokal di sini. Wait, jangan langsung perang sarung. Kita kepoin dulu nih fams pembuatannya. Setidaknya ada 8 tahapan proses yang harus dilewati untuk membuat satu sarung siap pakai. Bisa dilukis atau menggunakan canting batik, layaknya membatik pada umumnya. Tahapan pertama adalah melukis atau mencetak. Khusus yang mencetak, siapkan canting cetak bermotif, panaskan, celupkan ke dalam lilin. Kemudian, cetak atau steam ke atas kain. Lakukan proses ini berkali-kali hingga terbentuk motif atau desain yang diinginkan. BTW, tahapan pertama ini lumayan tricky nih fams. Karena harus memastikan kondisi malam atau lilin batik ini tidak terlalu basah. Saat pencetakannya juga harus fokus agar pola yang dihasilkan rapi dan simetris. Tahapan selanjutnya menyoga atau pemberian warna coklat. Lalu didinginkan di dalam ruangan selama 1 malam. Jangan langsung terkena sinar matahari fams. Dikhawatirkan warnanya akan mudah luntur. Selanjutnya masuk ke steam penutupan. Lalu medal atau pewarnaan penutupan. Pewarnaan menggunakan zat khusus agar lebih tahan lama fams. Proses ini dilakukan berulang kali ya, sampai dirasa cukup. Masuk ke proses ngelorot, membuang seluruh malam yang menempel pada kain. Caranya dengan mencelupkan kain yang telah dibatik ke dalam air panas selama 15 menit. Tahap terakhir, cuci kain sarung lalu dijemur sampai kering. Sehari-hari, rumah produksi ini mampu membuat hingga 200 sarung. Gak hanya retail, sarung goyor batik ini juga memasok hingga ke brand-brand sarung ternama. Selain itu, peminat besar lainnya kebanyakan adalah para santri. Tapi, jelang lebaran kayak gini, dijamin akan menjadi incaran para pemudik untuk dibawa pulang atau dijadikan buat tangan. Gak cuma adem dan nyaman dipakai fams, desain atau motif sarung pun sudah bervariasi fams. Bikin percaya diri, gak melulu klasik atau pakem yang old school. Tapi banyak juga yang kontemporer alias kekinian. Motif-motif kayak gini nih biasanya digemari para santri muda. Oh ya, soal harga, sarung goyor batik Pekalongan ini emang cenderung lebih murah dibanding sarung goyor tenun Pemalang fams. Di toko-toko, sarung goyor Pekalongan ini dijual mulai harga 60 ribuan hingga 100 ribuan per potong untuk yang termahal atau kelas premium. Ayo, tunggu apa lagi fams? Serbu! Jangan lupa ya, Bang Joy titip 1 dong. Hehehe.
Semarang. Iya. Ya. Mbak, ke Semarang kan? Semarang ini Awas bener. salah lagi, Mbak. Akhirnya, jadi juga nih kita ke Semarang. Gak sabar rasanya untuk segera berlebaran sekaligus liburan. Kalau udah di kampung halaman, untuk fans nih yang di rumah, pasti udah kebayang kan mau berliburan di mana? Pasti banyak tempat-tempat yang kece abis deh. Kalau ada lokasi yang asik, boleh dong berbagi dan diinformasikan ke yang lain. Siapa tahu aja cocok. Kayak yang satu ini nih contohnya nih. Wah, warna-warni gini. Kayak pelangi aja sih. Ini bukan kampung pelangi loh, tapi goa. Model begini, boleh banget deh dicoba nih. Untuk pilihan ajak ponakan-ponakan berlibur di kampung halaman, biar liburannya gak gitu-gitu aja. Goa ini beda loh, fams. Warna-warni dan gak mengerikan. Kayak goa yang kita tahu biasanya. Warna-warni pada goa ini karena efek lampu. Bukan lampu disco ya, fams. Lampu-lampu ini sengaja dipakai sebagai penerangan dan hiasan dindingnya. Sebelum masuk ke dalam goa, kalian bisa menikmati pemandangan perbukitan dengan hamparan rumput hijau dan beberapa tanaman bunga. Indah banget deh. Di sini kamu juga bisa loh bermain dan ngasih makan rusa. Ada 8 ekor rusa, semuanya jinak-jinak. Udah kayak di negeri dongeng aja, fams. Tuh, jadi gemes deh lihat tingkahku mereka. Kalau mau kasih makan, bisa kok. Kamu nggak usah repot beli di pasar. Di sini juga disediakan dengan biaya Rp10.000. Oh iya, fams. Goa Lawa ini terbentuk akibat sungai lava atau aliran lava yang keluar dari Gunung Selamat. Lava adalah cairan panas yang membeku jika terkena udara atau air. Nah, inilah yang membedakan Goa Lawa dengan goa lainnya. Padahal goa biasa ini terbentuk dari endapan air. Dinding Goa Lawa ini juga biasa didominasi dengan bebatuan hitam, tidak memiliki stalaktit dan stalagmit seperti goa pada umumnya. Karena terbentuk dari bebatuan hitam, suhu di dalam goa ini jauh lebih sejuk. Kalau lagi musim hujan, air juga bisa menetes dari dinding goa. Jadi kalau nggak mau basah saat masuk ke dalam, bisa gunakan jaket atau payung sebelum masuk ke dalam goa. Daya tampung pengunjung di sini lumayan banyak loh, bisa sampai ribuan orang. Karena ukuran goa ini terbilang luas, fams. Di bagian atas goa juga terdapat lubang. Jangan takut banjir kalau hujan datang ya. Soalnya bagian atasnya ini udah diberi atap, sehingga kalau hujan datang, air tidak bisa langsung masuk ke dalam goa kok. Ini dia nih, spot favorit yang gak boleh ketinggalan. Namanya Sendang Derajat. Katanya nih, air di sendang ini gak pernah kering, fams. Air ini berasal dari sumber mata air alami. Dipercaya memiliki banyak khasiat, seperti menyembuhkan berbagai penyakit dan bikin awet muda. Pantas saja ya, banyak warga yang datang untuk minum atau cuci muka. Fams, goa ini ditemukan pada tahun 1978. Penemuan goa ini berawal dari ribuan kelelawar berterbangan dari sebuah lubang. Untuk kata lawa, diambil dari bahasa Banyumas, fams. Artinya kelelawar. Selain jadi sarang kelelawar, di dalam goa ini juga terdapat batu yang menyerupai dada kelelawar. Dulu, suasana di goa ini masih sangat alami. Lama-kelamaan, pengelola membuat jalan dan efek lampu warna-warni untuk menarik minat pengunjung. Katanya sih, biar betah dan mau datang ke goa ini. Tempat ini bagus juga kok untuk foto-foto yang instagramable. Asik ya tuh. Mbak, udah capek, Mbak? Aduh, alhamdulillah, Mbak. Bapak tuh. Iya, Mbak. Iya. Pak Kades, Pak. Pak, sampai Pak. Pak Kades, sehat? Alhamdulillah, gimana? Siap, Pak Kades. Bener atuh. Aman. Gitu. Siap. Siap, lapor, Pak Kades. Selama perjalanan bareng Pak Hasib, si Mbak aman, Pak Kades. Tuh, ini anak Pak Kades nih. Tapi harusnya nyampenya tadi. Oh, Pak Kades. Nih, si Mbaknya Pak Kades. Kenapa? Harusnya ke Semarang, malah nyasar ke Cirebon. Loh, kok bisa? Tahu nih. Gimana sih Sendo ini? Pak, oleh-oleh Bapak kasih dulu. Lah, Mbak. Oleh-oleh apa, Mbak? Kan Pak Hasib si butuh sama koper. Aduh, Mbak. Udah tiket salah. Sekarang oleh-oleh ketinggalan. Gimana sih Mbak Yos ini? Udah, nggak apa-apa. Yang penting Endo sama Pak Haji udah nyampe Semarang. Jadi Pak Lurah juga nggak pusing mikirinnya. Yuk, Endo, kita Oke. pulang sekarang yuk. Pulang. Iya, ya. Ayo, Pak Cep. Kades, Mbak. Hasib kemana ini? Kok ditinggal sih?
Nah kan, kalau tekad kuat, pasti sampai juga deh di tujuan. Pasti udah gak sabar deh untuk melepas rindu, ya kan? Peps, gak kerasa ya, udah 45 menit aja nih kita nemenin kamu di suasana lebaran ini. Pokoknya, selamat berkumpul dan berbahagia bersama keluarga di rumah ya. Jangan lupa, siapin badan agar selalu fit, apalagi menghadapi arus balik nanti. Dan pokoknya, tetap semangat! Semangat, semangat, semangat! Salam Ragam Indonesia!